Pandemi. Hingga saat ini masih belum bisa kita kalahkan. Bukan karena kita tidak berusaha, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita lebih memilih untuk saling menyalahkan. Kita harus akui, memang ada oknum pejabat di berbagai institusi yang seakan hidup tanpa hati nurani. Bahwa harus menyediakan fasilitas kesehatan buat pejabat negara. Pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya. Ada ketua RW yang memotong dana bansos, ada anggota DPR yang ingin dirawat dengan fasilitas VIP, bahkan ada menteri yang menjadikan bansos sebagai ajang korupsi. Lalu, para pejabat tanpa hati ini seenaknya menyalahkan rakyat karena tidak patuh dengan prokes di masa pandemi. Di sisi lain, melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia yang menurut peneliti jelas-jelas karena varian Delta, langsung dimanfaatkan pihak oposisi untuk membuat suatu narasi, yaitu pemerintah telah gagal mengatasi pandemi. Mereka berkoar tanpa melihat keadaan seperti ini terjadi di seluruh dunia. Bedanya, negara dengan penduduk ratusan juta serta geografisnya yang berupa ribuan pulau ini menuntut solusi ekstra, yaitu persatuan. Teman-teman, ini bukan endgame, ini blame game. Blame game, suatu hal lumrah dalam politik yang biasa dipakai oposisi untuk menyalahkan pemerintah. Blame game bisa dijalankan jika ada isu yang cukup seksi. Misalnya nih, seperti adanya korupsi, pemerintahan yang hanya mengubar janji, atau gagalnya pemerintah menangani pandemi. Ya, hal terakhir lah yang biasa digaungkan di negara kita akhir-akhir ini. Kali ini para oposisi memang diuntungkan, membuat racikan narasi pemerintah gagal mengatasi pandemi. Ini mudah, tinggal masukkan bukti kasus COVID-19 naik, ditambah kasus korupsi dana bansos yang dilakukan salah satu menteri, dan voila, narasi pemerintah gagal mengatasi pandemi pun siap disajikan. Hasilnya, kepercayaan rakyat pun turun drastis. Tidak lagi optimis, rakyat menjadi pesimis. Oposisi berhasil menyerang pemerintah, tapi di satu sisi mereka juga berhasil membahayakan rakyat. Banyak yang menolak swab karena takut di-COVID kan? Banyak yang menolak vaksin karena menganggap ini hanya bisnis pemerintah semata. Blame game, itu wajar. Tapi kalau blame game di masa krisis pandemi, apa masih wajar? Balik ke endgame yang sempat mereka suarakan. Sebenarnya, ada benarnya jika mereka merujuk pada salah satu film Hollywood berjudul Avengers Endgame. Pandemi ini bagaikan endgame dengan COVID-19 yang diperankan Thanos dan pasukannya. Tetapi jika kita tonton film itu, satu-satunya cara untuk melawan Thanos adalah dengan bersatu. Tidak ada adegan yang memperlihatkan Captain America dan Iron Man saling menyalahkan. Mereka fokus untuk melawan musuh bersama. Jadi, jika ini adalah endgame, bukankah kita semua lebih baik bersatu daripada saling melakukan blame game? Jika tidak, apa yang dilakukan Jokowi, Erlangga Hartarto, Budi Gunadi, hingga Luhut sekalipun menjadi sia-sia. Begitu juga para rakyat yang fokus mentaati prokes demi menjaga keluarga. Nakes yang berjuang di garda terdepan, bahkan para pedagang yang rela pemasukannya berkurang demi menekan pandemi. Semua usaha itu bisa jadi sia-sia. Bukan karena kita tidak berusaha, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita lebih memilih untuk saling menyalahkan. Ini bukan endgame. Ini adalah blame game.